Kristologi dalam kitab Wahyu. Dalam memahami kitab Wahyu, kita pertama-tama harus mengetahui siapa yang menulis. Penulisnya adalah dalam kitab ini yaitu Yohanes, tertulis di Wahyu 1 ayat 1, di ayat 2, di ayat 4 dan 9. Tema utama kitab Wahyu adalah berisikan wahyu dan nubuat kepada Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil yang dari bagian jajahan Romawi pada waktu itu, yang tertulis di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 yaitu di kota Efesus, di kota Smyrna, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, kota Pergamus 2 ayat 12 sampai 17, Tiatira di Wahyu 2 ayat 18 sampai 29, di Sardis Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, Philadelphia di Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, Laodikia di Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu dalam bahasa Yunani yaitu apokalipsis adalah penyingkapan, penampakan, penerangan atau pernyataan. Tujuan kitab Wahyu ini adalah yang pertama supaya jemaat tetap kuat mengalami kesusahan dan penindasan oleh Romawi, yaitu di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tujuan kitab Wahyu yang kedua adalah karena sesuatu harus terjadi, yaitu di Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yang ketiga, supaya jemaat dapat membaca, mendengar, dan menuruti nubuatan sebab waktunya sudah dekat, yaitu di Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang akan tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Yang keempat, supaya jemaat bertobat dari dosa yang telah diperbuat, yaitu ditulis di Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dalam Wahyu 2 ayat 16 juga ditegaskan, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Demikian juga di Wahyu 2 ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Dan Wahyu 3 ayat 3 juga dituliskan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dalam Wahyu 3 ayat 19 juga dituliskan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Dan kembali setia sampai akhir mati pada Yesus. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan Wahyu 3 ayat 11 juga dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Harus kita ketahui apa jenis kitab Wahyu, yaitu ada apokaliptika, yaitu pernyataan atau penyingkapan Yesus Kristus. Yang kedua yaitu profetik, berisi pesan-pesan Tuhan Yesus yang harus dibaca dan didengar oleh ketujuh jemaat Asia Kecil. Selanjutnya kita dalam membahas kitab Wahyu, banyak yang bertuliskan simbol-simbol, gambaran-gambaran, alat-alat yang dilihat oleh Yohanes, yaitu siapa sebenarnya Yesus Kristus dengan benar dan mengetahui dengan benar bagaimana mengenal Tuhan. Penglihatan yang dilihat berkaitan dengan penyingkapan, penyataan, dan nubuatan Yesus Kristus. Kitab ini pesan dan penyingkapan tentang akhir zaman, eskatologis, semua tetap berbicara Yesus Kristus. Di Wahyu 1 ayat 7 sampai 8 yaitu yang dikatakan, ia datang dengan awan-awan
dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu ini juga harus kita perhatikan dalam menafsirkannya, tetap memperhatikan konteks perikop yang banyak menampilkan angka-angka, misalnya 666. Hindari menafsirkan dengan secara alegoris, menafsir secara berlebihan dan tidak dapat diterima. Apa penyikapan dan apa pesan Yesus perintahkan untuk dibaca, didengar, dan dituruti oleh jemaat? Yaitu Wahyu 1 ayat 4-8, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, yang ke ayat 7, lihatlah, Ia datang kepada awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap Dia. Ya, amin. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datangnya maha kuasa. Di sini jelas dikatakan dalam kitab Wahyu ini perlu juga ditafsirkan seperti Yesus Kristus ada dan akan datang. Yang kedua, Yesus didampingi oleh tujuh roh, tertulis di Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada tujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Di Wahyu 1 ayat 8 jelas dikatakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Baru Yesus adalah saksi yang setia. Yesus juga adalah orang yang pertama bangkit antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Yesus Kristus juga mengasihi orang-orang di Asia Kecil, telah melepaskan dosa-dosa melalui darahnya. Itu semua keempatnya tertulis di Wahyu 1 ayat 5, yaitu dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus Kristus juga dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 6, yaitu Yesus Kristus telah membuat orang percaya menjadi imam-imam bagi Allah. Dan Yesus Kristus juga adalah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, ini yang tertulis di Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baru selanjutnya Yesus Kristus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia juga, mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Itu tertulis di Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yaitu di Wahyu 1 ayat 8. Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Istilah saksi yang digunakan untuk gelar Kristus dalam konteks ini adalah kata Yunani martis, artinya seorang saksi. Wahyu 1 ayat 5, ayat 3, Wahyu 3 ayat 14. Istilah martis artinya saksi yang dipakai untuk para rasul dan semua orang percaya yang menjadi pemberita Injil Kristus. Dia tertulis di Kisah 1 ayat 8. Secara etimologis, kata martis artinya seseorang yang hanya mengatakan suatu disebut kebenaran. Dalam tradisi Helenisme, istilah martis dipakai untuk menyatakan saksi yang legal dan dapat dipercaya dalam menyampaikan sebuah berita. Karena itu, Sokrates dianggap juga sebagai martis, sebab ia telah mengajarkan sesuatu kebenaran melalui setiap pengajarannya.
Demikian juga para filsuf disebut martis, sebab mereka telah menyampaikan dan mengajarkan hikmat dan pengetahuan orang dipandang benar. Dengan demikian istilah martis pada prinsipnya menyatakan tentang seorang saksi yang legal, resmi dan senantiasa membawa berita yang dipercaya sebagai kebenaran. Sedangkan kata martis lebih khusus digunakan untuk menjelaskan tentang seorang saksi bagi Injil Kristus. Tertulis di Yohanes 1 ayat 7, Kisah 1 ayat 8, Kisah 22 ayat 18, Titus 1 ayat 13, Wahyu 11 ayat 7. Penggunaan pertama istilah martis dalam Septuaginta menunjuk kepada saksi yang legal dan benar. Tertulis di Bilangan 5 ayat 13. Istilah tersebut dipakai sebanyak 34 kali dalam Perjanjian Baru untuk menjelaskan tentang saksi yang benar dalam mengungkapkan fakta yang akurat. Roma 1 ayat 9 dan di 1 Petrus ayat 5 ayat 1. Sedangkan Yohanes memakai istilah martis dalam kitab Wahyu. Selain menunjuk kepada saksi Kristus, Wahyu 2 ayat 13, Wahyu 11 ayat 2, juga secara khusus menjelaskan bahwa Kristus adalah saksi yang sempurna dan setia, karena ia membawa berita atau nubuatan yang penuh dengan kebenaran. Untuk itu, Yohanes menulis bahwa Kristus adalah saksi yang setia dan yang pertama bangkit sebagai penguasa atas segala sesuatu di Wahyu 1 ayat 5. Kemudian gelar Kristus itu diulang lagi dalam bagian berikutnya untuk menyatakan tentang jaminan kebenaran atas semua perkataan yang ia sampaikan pada setiap jemaat. Ditulis di Wahyu 3 ayat 14. Gagasan tentang saksi yang setia untuk Kristus dalam konteks ini diangkat dari nubuatan kitab Mazmur, yaitu di kitab Mazmur 89 ayat 28 dan 37 sampai 38. Pemazmur melukiskan bahwa keturunan Daud akan menjadi anak sulung yang maha tinggi di antara raja-raja dan pemerintah di bumi. Tata kerajaannya menjadi seperti matahari dan bulan yang menjadi saksi yang setia bagi seluruh angkasa dan alam raya. Demikian juga Kristus sebagai keturunan Daud akan memerintah atas tahta Daud untuk selamanya, bagaikan matahari dan bulan yang tidak pernah padam. Dengan demikian Yesus disebut sebagai saksi yang setia, guna menekankan bahwa Kristus adalah sumber informasi yang sempurna dan terpercaya dari semua isi kitab Wahyu, meliputi janji-janji eskatologis dan nubuatan yang harus digenapi di masa depan. Oleh karena Kristus yang menjadi sumber dan semua informasi tersebut, maka tentunya tidak pernah ada nubuat dalam kitab ini yang tidak akan digenapi. Dengan kata lain, sangat tidak beralasan jika kitab Wahyu dianggap hanya sebagai simbol semata. Selanjutnya, istilah yang pertama bangkit menyatakan fakta historis bahwa Kristus yang menjadi sumber berita kitab Wahyu tidak lain adalah Kristus yang pernah ditikam dan dibunuh, namun ia telah bangkit kembali, yaitu di Wahyu 1 ayat 5. Sebagaimana yang pernah disaksikan oleh rasul-rasul yang lain di Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan di Kolose 1 ayat 18. Dia juga yang akan memimpin dunia dan menaklukkan segala kuasa dan pemerintahan di bumi yang akan datang. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Istilah Alfa dan Omega merupakan huruf pertama dan terakhir dari alfabet bahasa Yunani. Ya, tertulis di Wahyu 1 ayat 8, di Wahyu 1 ayat 22, di Wahyu 22 ayat 13. Istilah tersebut digunakan oleh Yesus sebagai gelarnya untuk menegaskan bahwa dia adalah pribadi yang maha kekal dan maha kuasa, sebagaimana yang dijelaskannya sendiri bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu. Wahyu 1 ayat 17. Karena itu tidak sesuatu atau seorang manusia manapun yang dapat melebihi Kristus dalam segala hal. Salah satu bukti kemahakuasaannya adalah bahwa dia memegang kunci kematian dan Hades, yaitu di Wahyu 1 ayat 18. Fakta ini membuktikan bahwa sebagai Alfa dan Omega, Kristus berkuasa atas kematian fisik dan alam maut. Sebab itu ia mampu menguasai tempat kebinasaan bagi Hades, yaitu tempat penyiksaan sementara bagi orang yang tidak percaya Yesus, yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, maupun lautan api, yaitu tempat hukuman dan penyiksaan abadi untuk orang yang menolak Kristus, di Wahyu 20 ayat 10 dan ayat 15. Yohanes memakai gelar Alfa dan Omega untuk menyatakan kedaulatan dan kebenaran dari seorang yang disebut Pantokrator, artinya yang maha kuasa, yaitu Kristus.
Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada, dan yang ada dan yang akan datang, sehingga ia layak dipuji dan disembah. Karena itu dari 10 kali penggunaan istilah Pantokrator dalam seluruh perjanjian baru, 9 kali digunakan di dalam kitab Wahyu dalam konteks doksologi atau pujian penyembahan kepada Yesus, yaitu di 2 Korintus 6 ayat 18, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17, Wahyu 15 ayat 3, Wahyu 16 ayat 7, Wahyu 14 ayat Wahyu 19 ayat 6, Wahyu 15 ayat 21, 22. Jadilah istilah Alfa dan Omega yang dinyatakan pada pasal pertama diungkapkan kembali pada pasal terakhir dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu 22 ayat 13. Pengulangan istilah tersebut menegaskan bahwa Kristus adalah Allah Maha Kuasa, yaitu yang pertama dan yang terkemudian. Sejak kekekalan masa lampau ia adalah Allah pada masa kini dan masa akan datang. Ia tetap tidak berubah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ia telah menjadi figur sentral dari segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Sebab segala sesuatu ada di dalam kekuasaannya. Yesus juga adalah anak manusia. Semua istilah anak manusia yang terdapat dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Injil yang digunakan sebagai gelar untuk Kristus, berasal dari gagasan istilah bahasa Aram bar emas, artinya anak manusia supranatural yang dinubuatkan oleh Daniel, yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 13. Kata bar enas artinya anak manusia supranatural, juga digunakan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu sebagai gelar Kristus. Namun gelar manusia dalam kitab ini lebih menyatakan tentang makna ilahi Kristus secara spesifik, tertulis di Wahyu 1 ayat 13-16. Ciri-ciri ilahi anak manusia yang dimaksud tersebut dapat disingkatkan sebagai berikut. Jubahnya yang panjang menyatakan perannya sebagai imam dan hakim agung. Kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih metah, menjelaskan bahwa Kristus adalah pribadi yang kekal seperti Allah Bapa dan Roh Kudus. Sedangkan matanya bagaikan nyala api, menggambarkan ketajaman pengetahuannya yang sempurna untuk melihat atau mengetahui segala bentuk dosa melalui peristiwa penghakiman kelak. Wahyu 2 ayat 18. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, melukiskan kedahsyatan pengadilan dan penghakiman yang dilakukan oleh Kristus di masa depan. Suaranya bagaikan desak air bah, menunjukkan wibawa dan otoritasnya sebagai Tuhan dalam mengontrol seluruh alam semesta, sehingga tidak seorang pun yang tidak dapat mendengar dan menaatinya. Kemudian mengenai 7 bintang yang dipegangnya, menjelaskan jaminan perlindungan dan pemeliharaannya secara sempurna terhadap seluruh jemaatnya, tertulis dalam Wahyu 1 ayat 20. Sedangkan mulutnya mengeluarkan pedang bermata dua, menyatakan kuasa dan otoritas firman-Nya. Istilah yang digunakan dalam ayat tersebut adalah rompaia, yaitu pedang yang biasa dipakai oleh tentara Romawi untuk membunuh musuh. Istilah tersebut digunakan oleh Yohanes untuk menyatakan pedang ilahi Kristus, yaitu firman-Nya yang akan menghancurkan para musuhnya kelak. Wahyu 19 ayat 15 dibandingkan dengan Efesus 6 ayat 17. Akhirnya wajah anak manusia nyatakan bagaikan terik matahari, yakni melukiskan kemuliaan abadi yang dimiliki oleh Kristus. Terima kasih.